Itu adalah kualitas batin yang harus saya punya. Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik. Para Buddha bersabda, nibbanalah yang tertinggi. Seseorang yang menyakiti orang lain, melukai orang lain, bukanlah seorang samana, bukan seorang petapa. Tidak melakukan segala keburukan, berusaha menambah kebajikan, membersihkan pikiran sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Tidak mengumpat, tidak menyakiti, terlatih baik di dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha untuk mengembangkan batin yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Para samanera, para romo ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bersama dengan kita juga turut hadir di dalam peringatan Magha Puja 2568 tahun Buddhis di tahun 2025, Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Supriyadi. Merupakan satu keberkahan bagi kita. Di hari ini kita bisa bersama-sama kembali memperkokoh keyakinan kepada Tikratana. Terkhusus di hari ini, kita mengingat tentang peristiwa agung yang terjadi di bulan Magha. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Magha Puja ini merupakan salah satu momen yang istimewa. Di dalam kitab suci disampaikan bahwasanya pertemuan agung ini hanya terjadi satu kali. Yang mana seperti yang tadi telah kita baca di dalam Magha Punami Pujakata, bahwasanya peringatan Magha ini memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama adalah berkumpulnya 1.250 orang Bhikkhu Kinasawa. Yang kedua, mereka semua ditasbih oleh Guru Agung Sang Buddha dalam Ehibhikkhu Upasampada. Ketiga, mereka hadir di tempat itu tanpa kesepakatan. Dan yang keempat, Sang Buddha memberikan wisudi uposata dengan menyampaikan Owada Patimokkha. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita masih memiliki satu pengharapan yang baik, yang mana
pengharapan ini juga bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan jika di dalam pengharapan itu diisi dengan kebajikan. Seperti hari ini kita berkumpul di dalam peringatan Maga Puja, selain kita mengingat tentang apa yang menjadi peristiwa penting di saat itu, kita juga bersama-sama melakukan kebajikan. Kenapa? Karena kebajikan itu akan menjadi pengkondisi apa yang menjadi harapan dapat terwujud menjadi kenyataan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Maga Puja ini tentu kita tahu bahwasanya di tempat itu Guru Agung Buddha membabarkan Owada Patimokkha, yakni di Weluwana Arama. Weluwana Arama ini adalah wihara yang dipersembahkan oleh umat Buddha kepada Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha untuk pertama kalinya. Jadi sebutan lain dari Weluwana Arama itu adalah wihara yang pertama. Wihara yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Welu itu artinya bambu, wana artinya hutan, arama adalah taman. Di taman itu isinya banyak bambu, ya, bambunya banyak. Dan di sana juga menjadi tempat yang istimewa. Karena Weluwana Arama itu sangat cocok untuk dijadikan wihara. Tidak terlalu jauh dari kota, juga tidak terlalu dekat dengan kota. Ada jalan masuk diakses dengan mudah, dan juga jalan keluar dari sana juga diakses dengan mudah juga. Selain itu, Weluwana itu juga dinyatakan tidak terlalu crowded, artinya tidak banyak hiruk pikuk. Sehingga Weluwana Arama ini menjadi tempat yang sesuai untuk dijadikan wihara. Wihara itu zaman dulu adalah tempat tinggal para biku dulu. Sekarang wihara adalah tempat pembinaan umat Buddha. Makanya letaknya ya di tengah kota. Yo rame, yo kadang-kadang yo sempit, rame. Kadang-kadang suara juga tatutit. Belum lagi kalau malam hari ada orang jualan lewat, bakpao. Jadi dulu wihara itu memang tempat untuk kediaman para biku. Tetapi sekarang wihara, selain menjadi tempat kediaman para biku, wihara adalah tempat untuk berlatih. Baik itu praktek dhamma maupun pariyati dhamma bagi umat Buddha. Ya seperti di Sikadhamma Santi Bumi. Selain tempat untuk pariyati belajar, juga menjadi tempat untuk praktek. Ya, latihan meditasi. Itu salah satu keberadaan fungsi dari wihara. Jadi jangan sampai wiharanya dibangun, selesai diresmikan, orangnya tidak datang. Nanti tidak sesuai dengan fungsinya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ajaran Sang Buddha, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, menjadi sama Sang Buddha, beliau mengajarkan dhamma, berbagi pengetahuan, berbagi ajaran, agar membimbing seseorang itu dapat mencapai kebebasan. Seperti yang kita ketahui, setelah Sang Buddha mencapai sama Sambodhi di bulan Waisak, beliau membabarkan dhamma pertama kali di bulan Ashada kepada 5 orang pertapa.
Setelah wasa untuk kali pertama di Isipatana, kemudian beliau melanjutkan mengajarkan Dhamma kepada Uruwela yang sebanyak 1.000. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Kebenaran Arya tentang penderitaan, kebenaran Arya tentang kemunculan penderitaan, kebenaran Arya tentang kepadaman penderitaan, dan kebenaran Arya tentang jalan menuju kepadaman penderitaan. Yang mana di dalam ajaran untuk memadamkan penderitaan, Sang Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Selain ajaran-ajaran menjadi pokok itu, ya selain 4 kebenaran Arya dan jalan mulia berunsur 8, Sang Buddha juga menyampaikan tentang pentingnya kualitas batin yang akan membawa nilai manfaat baik secara duniawi maupun secara spiritual. Apa kualitas batin yang Sang Buddha katakan di dalam Owada Patimokkha yang membawa pada nilai manfaat secara duniawi maupun secara perkembangan batin? Di situ Sang Buddha menyampaikan tentang pentingnya memiliki kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah kualitas batin. Aslinya kita sudah punya. Aslinya kita sudah punya kesabaran. Hanya kalau tanaman itu sudah muncul benihnya, hanya tidak disiram dan tidak dipupuk. Kesabaran itu sebetulnya juga ada pada kita semua. Buktinya Bante, iya. Kita mau jadi manusia, ini contoh yang paling sederhana. Kita jadi manusia ke dunia ini, kita tuh sabar loh. 7 bulan atau 9 bulan ya? 9 bulan 10 hari. Jadi saya jadi ingat 7 itu, jadinya saya ingat tentang Bante Siwali loh. Bante Siwali itu di rahim ibunya itu selama 7 tahun. Jadi saya pikir juga 7 juga. Ternyata salah. Jadi sebetulnya kita juga sudah punya kualitas kesabaran. Sebelum kita lahir ke dunia, kita sebetulnya juga sudah sabar. Selama 9 bulan. 10 hari ya. Jadi sebetulnya kita sudah ada. Dan Sang Buddha menyampaikan kesabaran ini adalah kualitas mental yang sangat baik. Yang harus kita miliki. Di dalam istilah Pali, untuk kata sabar ini ada 3 istilah. Ada penggunaan adiwasana, ada menggunakan titika, dan ada menggunakan kam. K-H-A-M, kam. Ini mengacu kepada kesabaran. Adiwasana ini adalah kesabaran di dalam batin. Dia kuat. Batinnya kuat. Titika mampu bertahan. Ya, meskipun sulit, dia mampu bertahan. Kama, meskipun penderitaan panjang, tidak pernah ada keluhan. Makanya nanti di buku yang baru, untuk terjemahan kata kanti menjadi penahanan. Jadi orang yang sabar itu punya kualitas batin, mampu bertahan di dalam ketidaknyamanan. Ini kualitas batin. Yang jika dilatih, ini akan membawa manfaat
baik secara duniawi maupun secara spiritual. Bante, kenapa kok kita ini mesti punya kualitas berupa kesabaran? Masalahnya begini, Ibu Bapak. Apa yang kita hadapi setelah pintu indria ini kontak dengan objeknya, yang berjumpa tidak semuanya itu yang menyenangkan. Mata ketemu bentuk, tidak semua bentuk yang kita jumpai menyenangkan. Telinga berjumpa dengan suara, tidak semua suara yang kita jumpai juga menyenangkan. Hidung ketemu aroma, tidak semua aroma yang kita jumpai itu juga menyenangkan. Nah, ketika kita kontak indria bertemu dengan yang tidak menyenangkan, disitulah pentingnya kualitas batin berupa penahanan. Kalau tidak punya penahanan, apa yang terjadi? Yang muncul adalah kejengkelan, kemarahan, dan keterputusasaan. Yo jengkel, yo marah, akhirnya buat. Ya, putus asa, ya, menyerah. Ya, kenapa? Karena saat itu kehilangan kesabaran. Dan Sang Buddha sebetulnya menyampaikan tentang kesabaran ini sangat-sangat penting. Selain sebagai kualitas batin yang harus kita miliki yang memberi manfaat, kesabaran itu ternyata Ibu Bapak bagian dari penyempurnaan parami. Jadi di dalam 10 parami bodhisatta untuk menjadi sama Sang Buddha, dari salah satu 10 parami itu, di dalamnya adalah kanti parami. Jadi nanti kalau sehari-hari kita latihan, ya, berjumpa dengan hal yang tidak menyenangkan, itulah waktunya memupuk kanti parami. Ada di dalam salah satu Jataka. Yang lalu kan saya sudah cerita Jataka tentang Atasa Dwara Jataka 84. Sekarang saya juga cerita Jataka lagi. Kayaknya cerita itu lebih menyenangkan. Karena kalau berbicara teori kayaknya terlalu ngawang. Di dalam Jataka 313, di situ Sang Buddha menceritakan tentang bagaimana beliau itu telah menjadi teladan bagi para siswanya tentang kesabaran. Waktu itu beliau terlahir menjadi seorang Brahmana yang bernama Kundaka Kumara. Beliau menjadi Brahmana bernama Kundaka Kumara. Lahir di dalam keluarga yang kaya, banyak kekayaan yang dimiliki. Setelah orang tuanya tiada, dia dapat warisan. Warisannya juga banyak. Terus beliau berpikir, warisan sekian banyak dari orang tua saya tidak dibawa. Dia kasih ke saya pun juga nanti tidak saya bawa juga. Kemudian Bodhisatta berpikir, kalau begitu kekayaan yang menjadi warisan ini aku dirmakan kepada yang lain. Setelah kekayaannya didirmakan, beliau menjadi seorang pertapa yang tinggal di Gunung Himalaya. Di lereng Himalaya. Yang menjalani hidup pertapaan. Tiba saatnya beliau datang ke kota untuk pindah patah. Ketika datang pindah patah, bertemu dengan panglima tertinggi ya, dari kerajaan Kasi. Ya, kerajaan Kasi itu di Benares. Ya, Benares itu nama sekarang adalah Varanasi. Varanasi itu di kota Rajgir, dulu Rajagaha, sekarang Rajgir. Ya, jadi cerita Buddhis ini bukan dongeng, ada benernya. Ya, ada situsnya, ada tempatnya,
Dulu di zaman Buddha namanya Rajagaha, sekarang namanya Rajgir. Di kota ini, kota Varanasi, ada salah satu kota namanya kota Kasi, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kalabu. Raja Kalabu. Raja Kalabu ini suka mabuk. Dan kalau sudah mabuk, marah-marah. Ini Raja Kalabu. Ya, Raja Kalabu itu suka mabuk. Kalau mabuk, suka marah-marah. Jadi nanti kalau ibu bapak dikasih tahu kok mabuk dan suka marah-marah, ditunjuk jangan-jangan Raja Kalabu ini. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, pada saat itu, Bodhisatta sedang berpindah patah, kemudian bertemu dengan Perdana Menteri atau Panglima tertingginya. Melihat perawakan, melihat pembawaan dari Bodhisatta, kagum, kemudian memberikan persembahan makanan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, kemudian menunjukkan, di kota ini ada taman yang sangat bagus untuk berlatih. Bagus sekali tamannya. Dan taman itu ternyata taman milik dari Raja Kalabu. Raja Kalabu ada di sisi lain. Bodhisatta ada di sisi lain. Artinya kompleksnya kan luas. Ya kalau contohnya di sini Taman Tekno gitu lah ya. Ya Taman Tekno gitu kan. Di sebelah sana sama sebelah sini kan luas gitu. Nanti ambil sisi sini, ambil sisi sana. Nah, Bodhisatta dari sisi yang lain. Raja Kalabu itu bersama dengan pelayan-pelayannya sedang duduk di sana. Ya, namanya raja, dikatakan di dalam cerita, layaknya Dewa Saka. Diperlakukan dengan istimewa. Ada permainan musik, ada nyanyi, ada menari, sambil makan. Ya, saking senengnya pesta, ceritanya Raja Kalabu itu pesta, ya pelayan-pelayannya tadi ya berperform masing-masing. Yo ada yang nyanyi, ada yang menari, ada yang bermain musik. Tapi Raja Kalabunya tuh, ya pesta itu kemudian terkantuk tidur. Terus pelayannya berpikir, lah ngapain kita nyanyi repot-repot? Lah ngapain kita main musik loh yang dimainkan tidur? Kemudian mereka berpikir, kalau gitu kita berhenti aja dah. Mendengar kalau di sisi lain itu ada Bodhisatta yang sedang di sana. Kemudian pelayan-pelayan tadi meninggalkan. Karena rajanya tertidur kan, ditinggalkan. Mendengarkan khotbah Dhamma dari Bodhisatta. Yang mana di saat itu Bodhisatta sedang membabarkan tentang kesabaran. Terus rajanya itu terbangun. Bangun melihat, lah ini pada kemana? Sudah mabuk, orang yang di depannya ini tidak ada. Marah dia. Terus mencari, kemana? Di situ bertemu dengan Bodhisatta yang saat itu sedang mengajar. Kemudian Bodhisatta didatangi oleh raja itu. Dan raja itu bertanya kepada Bodhisatta, tentang apa? Apa yang kamu ajarkan? Bodhisatta menyampaikan tentang, saya sedang mengajarkan kesabaran. Apa itu sabar? Bodhisatta ditanya begitu. Meskipun ada suara yang tidak menyenangkan, tidak ada kejengkelan, tidak ada kemarahan, dan tidak ada yang namanya sakit hati. Kalau begitu saya akan menguji apakah kamu persis yang kamu ajarkan. Ini Bodhisatta nih. Jadi Bodhisatta saat itu mengajarkan kesabaran, ya. Ini berlaku untuk Bodhisatta ya, jangan dites ke saya ya. Ya, ini berlaku, ini mengingatkan, ya. Bodhisatta ketika ditanya tentang itu, apa itu kesabaran? Menahan kemarahan, menahan kejengkelan ketika ada cacian, celaan, penyakitan dari orang lain. Kemudian raja itu memanggil Algojo, dipanggil Algojonya.
beri cambukan kepada pertapa ini sebanyak 2.000. Itu ditulis begitu. Jangan ditanya, memang dicatat ya Banten. Kadang-kadang begitu anak-anak kecil-kecil sekolah minggu itu. Ya. Anak kecil sekolah minggu kalau diceritain begitu. Memang 2.000 dulu memang sudah ada kalkulator ya Banten. Pinter anak sekarang itu. Ini cerita ini sudah saya pernah bawakan tuh, anaknya pinter. Dicambuk sampai kulitnya terluka. Apa jawabnya? Apakah kamu masih punya kesabaran? Bodhisatta menjawab, kesabaran itu letaknya bukan di kulit. Kesabaran itu letaknya bukan di hati. Tetapi kesabaran itu ada di dalam diri saya. Meskipun kamu pukul kulit saya sampai terkelupas, meskipun kamu pukul hingga sampai di daging, maka tidak akan pernah mengganggu kesabaranku. Ini beliau menyempurnakan kesabaran. Oh, akhirnya raja murka lagi. Kalau begitu, Algojo, potong kakinya dan potong tangannya. Itu Bodhisatta dipotong kaki dan tangannya. Setelah menerima itu juga ditanya, apakah kamu juga masih mengatakan sabar? Bodhisatta menjawab, kesabaran itu letaknya bukan di kaki, juga bukan di tangan. Tetapi kesabaran itu ada di dalam diri. Akhirnya, raja juga murka. Algojo, potong telinganya pertapa itu dan potong hidungnya pertapa itu. Meskipun dipotong, jawaban Bodhisatta juga sama. Kesabaran itu letaknya bukan di hidung, juga bukan di telinga. Meskipun telinga ini lepas dari tempatnya, kesabaran tidak akan pernah lepas dari dalam diri beliau. Dan beliau akhirnya meninggal. Sebelum beliau meninggal, Ibu Bapak, Perdana Menteri tadi yang menunjukkan tempat itu merasa bersalah dan memohon ampun. Ampun Pertapa. Ini kesalahan bukan kami yang lakukan. Kalau Pertapa ingin mengutuk, silahkan kutuk raja saya. Kenapa? Kalau ada orang berbuat jahat kepada Pertapa, ini akan jadi celaka, masalah besar. Makanya Perdana Menteri itu menyampaikan, kami mohon maaf atas hal ini. Kalaupun Pertapa ini mungkin menggerutu, silahkan kepada raja. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bodhisatta? Jawaban Bodhisatta adalah, semoga raja berumur panjang. Meskipun dia menyakitiku, meskipun dia telah melukai tubuhku, batinku tidak akan terluka oleh kemarahan sedikit pun. Ini mengingatkan kepada kita, Ibu Bapak, letak kesabaran itu bukan di tubuh. Letak kesabaran itu ada di dalam diri kita. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran ini? Dari riwayat yang Bodhisatta telah alami. Setelah menyampaikan tadi, semoga raja berumur panjang, raja itu berjalan kembali. Sejauh tidak di dalam penglihatan Bodhisatta, bumi itu membelah. Dan akhirnya Raja Kalabu itu jatuh di alam neraka Awiji. Ya, jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak suka marah-marah, ya suka marah-marah, bukan doain ya. Meskipun didoain semoga raja berumur panjang, akibat dari keburukan berupa kemarahan itu bisa jatuh menuju alam penderitaan. Jadi di dalam kisah Kanti Wadi Jataka, Jataka 313 ini mengingatkan sebisa mungkin kita meletakkan kesabaran itu ada di dalam diri kita. Kita bisa mengikuti. Letak kesabaran itu bukan di kulit. Meskipun duduk meditasi pegel, ingat, kesabaran itu letaknya bukan di kulit, tetapi di dalam kualitas batin kita. Nunggu lama, punggung pegel, kaki pegel,
Kesabaran itu letaknya di hati. Ngantri makan, order di tempat makan, sudah 1 jam belum muncul, karma baik. Nggak usah bayar. Tapi ibu bapak saudara-saudari sekalian, di sini mengingatkan betapa pentingnya kalau kita berlatih memiliki kesabaran. Dan Bodhisatta telah memberikan contoh bagi kita. Kesabaran itu letaknya ada di dalam diri kita. Kualitas. Ya. Mampu bertahan di situasi yang sulit, tidak mengeluh, dan juga berupaya untuk tegar. Karena dalam kehidupan yang kita jumpai, kita akan senantiasa tidak selalu bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan. Bukan sekedar bertemu orang, kadang-kadang juga berurusan dengan diri sendiri. Ketika kita memahami ini, betapa berharganya kalau dalam kehidupan kita ini kita mampu memiliki kesabaran. Apa bantai pahalanya? Kalau seseorang itu memiliki kesabaran, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, 215 disampaikan yang pertama, Bahuno janasa piyohoti manapo. Bahuno. Kebanyakan orang akan menilai orang itu sebagai orang yang baik dan menyenangkan. Piyohoti manapo. Piyohoti, piyo itu menyenangkan. Ya, piyak itu menyenangkan. Ya, manapo itu ya enak. Ya, jadi kalau orang punya kesabaran itu ya bawaannya ya menyenangkan dan baik. Orang yang sabar akan disebut sebagai orang yang baik. Orang yang sabar juga akan disebut sebagai orang yang menyenangkan. Kalau lihat manfaatnya begini, punya kesabaran bagus enggak? Kelihatan jadi orang baik dan menyenangkan. Bahuno. Kebanyakan orang akan melihat. Jadi kalau ibu bapak punya kesabaran, kebanyakan orang akan menilai Anda. Anda adalah orang baik dan Anda adalah orang yang menyenangkan. Bahuno janasa piyohoti manapo. Kemudian yang kedua, nak wera bahulo hoti. Orang yang memiliki kesabaran tidak banyak memiliki musuh. Nak wera bahulo hoti. Jadi orang yang punya kesabaran itu tidak memiliki banyak musuh. Ya, tidak banyak memiliki musuh. Kemudian yang ketiga, nak wajah bahulo hoti. Orang yang punya kesabaran itu tidak akan melakukan kesalahan. Karena ciri dari orang yang punya kesabaran, dia punya kehati-hatian. Dan yang keempat, asam mulo kalang karoti. Asal mulo. Asal mulo itu tidak bingung. Asal mulo. Tidak bingung. Ketika kematian akan datang, dia tidak mengalami kebingungan. Makanya kalau orang yang sabar itu, dia ketika ajal mau datang, dia tidak mengalami kebingungan. Asam mulo. Bahasa Palinya, asam mulo. Jadi tidak bingung. Ya, tidak ragu-ragu. Ya, bahkan di dalam Syair Dhammapada juga disebutkan, kalau orang bisa menahan kemarahan, di situ juga disebut bisa terlahir di alam bahagia. Ini juga sama. Disebutkan di sini kayasa beda paranang marana sugati sagang lokang upajati. Ketika hancurnya tubuh jasmani oleh kematian, ia terlahir di alam bahagia, di alam surga. Kayasa beda paramang marana sugati sagang lokang upajati. Jadi lahir kembali di alam yang bahagia, alam sugati, alam bahagia. Jadi kalau orang punya kesabaran, ya, jangankan berbicara pencapaian duniawi, pencapaian spiritual juga harus sabar. Jadi pencapaian duniawi juga butuh kesabaran. Kita akan disebut sebagai orang yang baik, tidak banyak musuh, tidak banyak melakukan kesalahan, ajal mau datang tidak bingung. Ketika nanti tubuhnya hancur karena kematian, lahir kembali di alam bahagia. Jadi Sang Buddha menyebutkan
Di dalam uraian tentang apa? Kualitas batin ini membawa manfaat yang besar. Baik itu pencapaian duniawi maupun pencapaian spiritual. Bayangkan, 4 asangkaya kapa, 100.000 kapa. Bodhisatta kalau tidak sabar, berhenti di jalan. Ya. Kalau tidak sabar, itu berjuang itu. Berjuang dengan berbagai macam kesulitan. Beliau tetap sampai penuh, akhirnya beliau menjadi sama Sang Buddha. Nah, kehidupan kita ini kan masih panjang. Ya, jadi sabar. Jangan buru-buru. Ya, sabar. Memang ada yang buru-buru, Bante? Ada loh kadang-kadang. Ada loh kadang-kadang. Pernah dengar berita orang buru-buru? Jus baygon. Pernah dengar kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahan dengan ketidaknyamanan. Makanya penting bagi kita, kalau seandainya kita di posisi yang sulit seperti itu, Bante berpesan, dekatlah ke wihara. Bukan lagi sulit, sudah kacau, malah jauh dari wihara. Kalau diajak meditasi, pikirannya rekreasi. Jadi ketika kita mengalami kesulitan sekalipun, jangan jauh-jauh dari wihara. Kenapa? Karena di wihara ini kita bisa ingat ajaran luhur dari Sang Buddha. Dan kita tahu bahwasanya apa yang muncul dalam diri kita, baik di kehidupan sekarang, di kehidupan yang akan datang, termasuk di kehidupan yang lampau, semua itu ada sebab musababnya. Jadi kalau kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ini juga sesuai dengan apa yang kita tanam. Makanya ketika kita ada kesulitan-kesulitan, ya dekat-dekatlah dengan Dhamma. Ya minimal, ya kita latihan meditasi, kita baca parita. Ini upaya apa? Supaya kita juga tumbuh di dalam kualitas, yaitu kesabaran. Kalau dalam hidup ini kita tidak berlatih kesabaran, apakah mungkin di kehidupan akan datang kita bisa sabar? Kalau kehidupan sekarang tidak berlatih, apakah kehidupan akan datang bisa? Tidak bisa. Bahkan ada komentar di dalam Wisuddhimagga. Kalau dalam hidup sekarang ada orang yang gampang sekali ya, memperhatikan napas masuk, napas keluar, gampang sekali. Itu sebetulnya di kehidupan masa lampaunya, dia sudah berlatih. Kalau yang sekarang napas masuk, napas keluar, sulit sekali. Dulu tidak pernah terpikir meditasi. Dulu terpikir rekreasi. Sekarang punya kesempatan meskipun kita sulit, sekarang latihan meditasi. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, nanti Bante, kehidupan yang akan datang saya akan berjuang sungguh-sungguh. Sekarang saya akan nikmati dulu kesenangan indriawi. Nanti kehidupan yang akan datang saya bertekad semoga saya jadi biku. Lah kalau sekarang ikut pabaja aja enggak mau. Latihan 8 sila juga enggak mau. Harapannya ingin. Makanya kapan hari itu ada ibu-ibu yang tanya sama saya. Bante, kalau seandainya saya nanti lahir kembali mau jadi biku, apa syarat yang harus saya lakukan? 1, berbuat baik. 2, bertekad. 3, mulai dari sekarang ngangsur 8 sila. Ngangsur itu pelan-pelan. Cait capgo, latihan atas sila. Karena kalau terus-terusan kan belum tahan. Karena kalau 8 sila tidak latihan dari dulu, nanti jadi samanera, sore-sore udah megangin perut. Jadi sekarang ibu bapak ini kesempatan. Ya. Kadang-kadang kita punya aspirasi. Saya sering mendengar dari perumah tangga, apakah bapak-bapak ataukah ibu-ibu punya aspirasi. Semoga bisa menjadi bhikkhu. Ya, salah satunya sekarang juga harus punya tekad, sekarang juga harus ada usaha. Dan untuk bertekad dan berusaha itu butuh kualitas batin berupa kesabaran. Makanya Guru Buddha menyampaikan di situ tentang betapa berharganya kualitas batin berupa kesabaran. Di dalam syair Dhammapada, Bante Ananda juga pernah bertanya kepada Sang Buddha, Bante, apakah ajaran yang sama
Di kehidupan yang lampau, Buddha yang lampau dengan Buddha yang sekarang, apakah ajaran yang sama? Beliau mengulang Owada Patimokkha. Owada Patimokkha ini adalah ajaran dari para Buddha. Tidak hanya Buddha Gautama, tetapi juga Buddha-Buddha yang lampau. Dan dulu banyak orang yang berhasil mencapai kesucian dengan berbekal Owada Patimokkha. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Seseorang yang menyakiti orang lain, melukai orang lain, bukan seorang samana, bukan seorang pertapa. Tak melakukan segala keburukan, berusaha mengembangkan kebajikan, membersihkan pikiran sendiri, inilah ajaran para Buddha. Tak mengumpat, tak menyakiti. Terkendali dalam tata susila, tahu dalam ukuran makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran, inilah ajaran para Buddha. 3 syair ini merupakan ajaran dari para Buddha. Tidak hanya Buddha Gautama, tetapi Buddha-Buddha yang lampau. Ini ditanyakan oleh Bante Ananda. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, inilah yang menjadi salah satu renungan di momen peringatan Magha Puja tentang kualitas batin yang mesti kita munculkan dalam diri kita, berlatih dari sekarang, yakni kesabaran. Ingat, kesabaran itu letaknya bukan di kulit, kesabaran itu letaknya bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di telinga, bukan di hidung, tetapi kesabaran itu letaknya ada di dalam batin kita. Ya, nanti diingat, sehingga tidak lagi mendengar sabar itu ada batasnya. Tetapi yang diingat, sabar itu kualitas batin yang mesti saya punya. Bukan sabar itu ada batasnya, tetapi sabar itu adalah kualitas batin yang harus saya punya. Inilah yang ingin Bante sampaikan di hari ini. Semoga berkah peringatan Magha melimpah pada kita semua. Semoga kebajikan ini membawa pada kemajuan, keberhasilan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga yang saat ini menghadapi kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi. Para dewa, para makhluk, serta para sanak keluarga yang mungkin masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga turut berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.